Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Teresa Apriani dari Mes Consulting ya. Eh, Pada kesempatan ini saya akan membahas untuk soal UTS ya, UTS Fisika Dasar 2A. Nah, sebelum kita lanjutkan, yang yang belum subscribe channel ini ya berfisika.com silakan di subscribe terlebih dahulu karena insya Allah channelnya ini banyak materi-materi fisika TPB ya yang dapat membantu teman-teman semua dalam eh, melalui TPB ITB ya. Oke, kita lihat di sini untuk soal UTS nomor satu ya. Ini bab Gauss, hukum Gauss. Oke, kita lihat sebuah batang sangat panjang memiliki rapat muatannya lambda di sini ya. Ini ada di nilai 44,25 nanocoulomb per meter dan ditempatkan di sumbu dari silinder konduktor berongga yang netral dan sangat panjang. Oke, silinder memiliki jari-jari A sekian dan jari-jari B sekian. Nah, yang A tentukan medan listrik pada daerah R lebih besar dari 0 dan kurang dari A. Berarti kalau kurang dari A di mana? Berarti posisinya di bagian dalam. Oke, kita jawab ya. Nah, jadi karena yang A ini kita akan mencari medan listrik di daerah di daerah R lebih besar dari 0 kurang dari A, artinya ini di bagian dalam ya. Nah, kalau kita gambarkan, kalau misalnya silinder itu kan seperti tabung seperti ini ya. Nah, dia di sini berongga. Jadi silinder batang sangat panjang itu ditempatkan dalam silinder berongga. Berarti di sini ada rongganya ya, ada nah seperti ini. Jadi ada jari-jari luarnya ini tadi kan B ya. Oke, jari-jari dalamnya itu adalah A. Nah, di sini A. Nah, sekarang kita pengen mencari medan listrik di dalam. Berarti kalau medan listrik di dalam, oke, saya gambarkan lebih besar ya. Ini kurang besar. Oke, ini silindernya. Kemudian ini. Nah, jadi ada jari-jari luarnya ini adalah B. Kemudian jari-jari dalamnya itu adalah A. Nah, di sini ada eh, kurang dari A ya, kurang dari A. Nah, berarti kalau kurang dari A, berarti di sini di dalam. Nah, sepanjang apa? Sepanjang L berarti ya. Oke, kita ingat hukum Gauss. Berarti kalau hukum Gauss itu apa? Integral E dot dA gitu ya. Key and close per epsilon nol ya. Key itu apa? Muatan ya. Key and close per epsilon nol. Oke, karena ini tabung, berarti dA-nya apa? dA-nya itu adalah 2 pi r l ya. Berarti key and close. Nah, untuk di kasus ini, karena rapat muatannya itu adalah lambda, maka key and close-nya itu adalah lambda kali L ya. Berarti lambda kali L per epsilon nol. Oke, kita langsung selesaikan saja persamaannya. Berarti lambda kali L per 2 pi gitu ya. R epsilon nol kali L. Kita coret L-nya. Berarti kan tersisa apa? Berarti lambda per 2 pi R epsilon. Karena ini E-nya vektor, maka di sini ada vektor R. Oke. Nah, sudah dapat, kita tinggal turunkan ya. Tinggal masukkan, maksudnya masukkan nilainya. Berarti kan di sini lambdanya, kan di sini A-nya itu adalah 44,25 cm gitu ya. B-nya di sini 88,5 cm gitu. Nah, berarti kalau lambdanya mungkin di sini 4 ini kan kalau saya ubah ke meter berarti kan jadi 4,425 ya kali 10 pangkat min 2. Ini epsilon nolnya kan 8,85 kali 10 pangkat min 12. Berarti ini kalau saya ubah ke meter berarti kan jadi 8,85 gitu ya kali 10 pangkat min 2 ini meter. Nah, mungkin di sini lambdanya maksudnya 4,425 ya kali 10 pangkat min 9 gitu. Nah, coba kita masukkan ini kan berarti kolom.
Nah, kita masukkan. Berarti lambdanya di sini kan 4,425. Ini kan E-nya ya. Kali 10 pangkat min 9 per 2 pi. Epsilonnya adalah epsilon nolnya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Nah, di sini karena R-nya ini di lebih dari 0 kurang dari A, jadi kita tuliskan R saja tak nggak apa-apa gitu ya, karena kan R-nya tidak ada spesifik dia R-nya itu di berapa gitu nilainya. Berarti kan ini kalau saya coret ini kan dapat 2 ya, di sini 2 berarti jadi 10 pangkat min 9 min 12-nya naik ya, jadi min 3 per 4 pi gitu ya, Newton per Coulomb. Berarti ini kalau saya hitung itu nilainya ada di 79,58 Newton per Coulomb seperti itu ya. Ini besar medan listriknya berarti ya. Nah, sekarang yang kedua, yang bagian B itu adalah flux listrik yang melalui permukaan silinder tertutup ya. Flux berarti yang kedua itu adalah flux listrik. Berarti kalau flux listrik itu tampaknya apa? Ini sebenarnya ya. Ini kan flux listrik itu adalah Qn close per epsilon 0. Jadi kalau misalnya kita punya persamaan integral E dot dA sama dengan Qn close per epsilon 0, ini kan persamaan lurus ya. Nah, Qn close per epsilon 0 ini adalah flux listrik gitu. Jadi kita eh, masukkan saja berarti ya, integral EdA sama dengan flux gitu. Nah, E-nya tadi kan kita punya nilai di mana lambda per 2 pi R epsilon 0, dA-nya tadi apa? 2 pi R kali L. Nah, ini adalah fluxnya gitu ya. Berarti ini saya coret, R-nya saya coret. Nah, berarti fluxnya tinggal apa fluxnya? Berarti fluxnya itu tinggal lambda kali L per 2 epsilon nol. Gitu ya. Oke, kita masukkan nilainya berarti. Tadi lambdanya kan ada di 4,425 kali 10 pangkat min 19 gitu ya. Per 2 kali epsilon nolnya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Nah, kemudian L-nya. L-nya itu ada di berapa meter R-nya? L-nya itu ada di 2 meter ya di sini di soalnya. Nah, L-nya 2 meter. Berarti kita masukkan L-nya di angka 2 ya. 2 meter di sini. Karena sudah satuan SI meter, kita tidak usah ubah. Berarti ini saya coret, di sini dapat 2 ya. Berarti ini coret, ini coret. Berarti 10 pangkat min 3 ya. Min 3 per 2 gitu ya. Ini kan 2. 2 kali epsilon 0. Coba kita cek ulang di sini 2. Oh, 2 pi-nya sudah hilang ya. Ini kan 2 pi-nya hilang, berarti ini epsilon nolnya hilang. 2-nya. Nah, berarti 2 yang ini eh berarti kan lambda ini kan 4 dibagiin 1, ini 2 ya. Berarti 2 yang ini coret. Oke, kita coba ulangi lagi biar tidak bingung. Nah, jadi lambdanya kan tadi 4,425 kali 10 pangkat min 9. L-nya 2 gitu ya. Epsilon nolnya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Ini kan saya coret, jadi 2. Nah, 2 ini juga saya coret. Berarti sisanya tinggal 10 pangkat min 9 per 10 pangkat min 12. Berarti dapat di 10 pangkat min 3 gitu ya. Flux berarti flux listriknya itu ada di 10 pangkat min 3 ya. Coba cek. Berarti ini 10 pangkat 3 ya, 10 pangkat 3 Newton meter kuadrat per kolom ya satuannya. Oke, itu untuk flux listrik ya. Sekarang yang C, tentukan lapat muatan listrik permukaan pada permukaan dalam itu ada yang dalam dan yang luar itu berapa gitu ya, rapat muatannya. Berarti kan C ini tuh kan rapat muatan tuh ini ya, ada Q dalam dan ini luar ya.
gitu. Rapat muatan dalam dan rapat muatan luar. Sekarang rapat muatan dalam dulu itu adalah ada di negatif Q per 2pi kali A kali L ya ini. Kenapa? Karena kan kalau konduktivitas itu rapat muatan itu kan Q per V ya, Q per V. Berarti eh, rapat muatannya adalah Q per ini ya, Q per 2pi A kali L. Berarti Q-nya tadi kita punya apa? Lambda kali L gitu per 2pi kali A kali L. Ini saya coret. Berarti dapat di negatif lambda per, langsung masukkan saja. Tadi kan lambdanya berapa? Berarti 4,425 kali 10 pangkat min 9 dibagi 2pi. A-nya tadi berapa? Tadi kan A-nya sudah kita ubah ke meter ya. Nah ini 4,425 ya. Ini berarti 4,425 kali 10 pangkat min 2 ya. Diubah ke meter. Saya coret. Berarti tinggal sisa negatif 10 pangkat min 7 ya. Per 2 pi gitu ya. Berarti ini ada di angka berapa? Kalau saya keluarkan itu ada di negatif 1,6 kali 10 pangkat min 8 gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk rapat muatan luar ya. Kalau rapat muatan luar berarti kan eh, jari-jarinya yang B ya. Karena kan kalau yang di dalam ini kan ada jari-jari A, tapi kalau misalnya luar karena dia berongga, ini ada jari-jari B ya. Nah, gitu. Jadi rapat muatannya itu di dalam dan di luar gitu. Nah, sekarang kalau keluar berarti negatif Q per 2pi kali B kali L gitu ya. Berarti ini negatif lambda kali L per 2pi kali B kali L. Ini saya coret, coret. Berarti tinggal negatif 4,425 kali 10 pangkat 9 per 2pi. Tadi B-nya berapa B-nya? B-nya 8,85 ya. 8,85 kali 10 pangkat min 2 ya. Berarti ini saya coret, ini dapat 2 ya. Jadi negatif 10 pangkat min 7 per 4pi gitu ya, per 4pi. Kita hitung, berarti oke, karena ini kan muatan kita tadi muatan induksi ya. Jadi kalau Ki dalamnya negatif, berarti Ki luarnya apa? Positif ya. Karena kan dia saling dibuat netral ya. Ini berarti di positif. Berarti ini positif ya, 10,7. Kalau saya keluarkan, berarti ini ada di 7,8 kali 10 pangkat min 9. Berarti ada di pangkat min 9 ya. 9. Berarti kalau yang ini bisa juga ya kalau dibuat ke negatif 9 berarti 0,16 begitu ya. Oke. Eh, berarti kalau persama satuannya apa ini kalau rapat muatan? Berarti rapat muatan ini adalah kolom per meter persegi ya. Kolom per meter persegi. Oke, seperti itu untuk pembahasan soal UTS nomor 1. Untuk memantapkan di materi hukum Gauss, boleh silakan dicek ya di berfisika.com. Materinya lengkap, di situ ada materi dan pembahasan soal-soal dari tahun-tahun lalu. Silakan dipelajari ya. Jangan lupa dukung terus channel berfisika.com dengan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.